di sekolah kakak, persiapan buat acara perpisahan. Ibu, makasih banyak Ibu. Ayo Bu, gengs pulang dulu, ayo pulang. Yuk, assalamualaikum. Ya. Tomorrow. Pagi yang indah di halaman sekolah, lembut menyapa, selamat pagi semua. Terus ya, karena selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan dari kelas 9A. Selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan dari kelas 9B yang akan berdance dengan lagu Ribuan Memori. Wow, beri tepuk tangan yang meriah semuanya. Kepada kelas 9D diharapkan bersiap-siap di sebelah panggung ya. Sini 9D. Dalam kepalamu ribuan memori, mana yang menyatu seperti hari ini. Nah, oke teman-teman semuanya, habis ini kita juga masih menyaksikan penampilan yang gak kalah seru, gak kalah menarik juga. Kita akan menyaksikan penampilan dance juga dari kelas 9D yang berjudul Teman Sejati. Kepada 9D boleh segera ke samping panggung ya. Ditunggu. Guys, ngelamun aja sih, kita kan baru aja nih lulus. Sedih nggak sih? Perasaan baru kemarin kita belajar dan bercanda bareng. Iya nih, kita ketemu juga belum ada sebulan, tapi kerasa banget sumpah keluarganya. Iya lagi Ki, walaupun kita udah mau lulus tanpa bisa di jalan yang kita pilih masing-masing, jangan lupain satu sama lain nanti itu Nah, ini kan lagi kita bareng-bareng nih. Gimana kalau kita tampil sesuatu? Ide bagus tuh. Ayo, ayo. Ayo guys. Ingatkan satu, ketika kelas satu, kita tak kenal dan tak saling tahu. Ada yang jatuh cinta, ada yang gagal cinta, juga ada yang digantung hatinya. Oh, tapi kita tak peduli, susah senang dihadapi, karena itu tak terlalu lagi.
nampilin apa lagi nih Kak Gadis? Dance juga dong. Wow, berikutnya kita akan menyaksikan penampilan dance dari kelas 9E. Tepuk tangan untuk kelas 9E. Yeay. Hari bersinar Banyak kenangan, suka dan duka yang menghias dalam perjalanan ini. Walau air mata tak berlinang, bukan berarti sebuah kerelaan. Kami hanya ingin memberikan kesan yang mendalam, kenangan yang tidak menyakitkan, tutur bermakna untuk didengarkan. Yang datang membawa visi desa yang makmur, adil, dan sejahtera. Kita akan bangun irigasi modern agar ladang kita subur sepanjang tahun. Kita akan dirikan balai pengobatan agar tidak ada lagi yang sakit tanpa pertolongan. Tidak ada lagi yang terbebani oleh penyakit atau pekerjaan berat jika tubuh tak mampu. Saya akan jadi pemimpin yang mendengarkan, melindungi, dan melayani kalian sepenuh hati. Tidak ada lagi ketidakadilan, tidak ada lagi kemiskinan. Percayakan desa ini kepada saya, dan kita akan capai masa depan gemilang bersama. Malam hari pun tiba. Pak Wijaya yang sedang duduk di teras rumahnya mendengar suara dari semak-semak. Dia pun penasaran dan memeriksa sumber suara tersebut. Siapa di sana? Lepaskan saya, lepaskan. Sahabat tinggal, Wijaya. Keesokan harinya, siang hari saat semua sedang bekerja di ladang, Pak Wijaya datang untuk memeriksa seluruh warganya. Ini bukannya Pak Wijaya ya? Tapi kok dia memakai topeng? Mengapa begitu? Apa yang ditutupi? Maaf Pak Kades, mengapa Bapak mengenakan topeng? Apa itu penting untukmu? Karena semua warga bertanya tentang itu, Pak. Saya berkecelakaan setelah pulang dari rapat ular hari. Pak wajah saya tidak pantas untuk kalian lihat saat ini. Maaf Pak, saya tidak bermaksud. Tidak apa, lanjutkan kerja kalian. Kerja dengan penuh semangat. Ingat, ini adalah janji kesetiaan kalian. Janji kesetiaan apanya? Apakah ini pernah dibahas sebelumnya? Udahlah, ayo lanjut bekerja. Suasana balai desa kini mencekam.
Pak Wijaya yang kini menjabat berdiri di panggung kecil, mengenakan topeng yang menutupi wajahnya. Di belakangnya, Wira dan Satria berdiri tegak dengan tatapan kosong. Warga desa berkerumun di hadapannya, sebagian besar jongkok atau berdiri menunduk. Wajah mereka muram dan tanpa harapan. Hari ini saya umumkan, ladang di utara yang selama ini cuma jadi sumber keluh kesah kalian akan saya alih fungsikan jadi kolam ikan pribadi. Ini demi kemajuan desa. Yang punya ladang di sana, silakan kemasi barang kalian dan pindah ke lahan kering di perbukitan. Semua warga tak terkecuali harus bekerja rodi di ladang pribadi saya. Jika tidak, kalian akan dibunuh. Segala keputusan saya adalah demi kebaikan kalian. Tapi Pak, itu satu-satunya tempat kami menanam padi. Bagaimana kami bisa makan? Bagaimana dengan janji Bapak tentang irigasi modern? Dan adik saya, Ratih, dia sakit-sakitan Pak. Dia tidak kuat bekerja lebih berat. Saya mohon, biarkan dia istirahat. Biar saya saja yang bekerja lebih keras untuknya. Maka bersyukurlah bisa mendanam untuk saya. Lanjutkan hidup atau angkat kaki dari sini. Janji adalah janji, tapi kenyataan adalah kekuasaan. Penyakit itu bukan urusan saya. Semua harus bekerja, termasuk adikmu itu. Jika tidak, nyawa taruhannya. Ketika kalian siapa bisa membentak pemimpin? Kalian di rakyat, tugas kalian adalah patuh. Lampu minyak menerangi ruangan Kinanti yang sempit. Ratih terbaring lemah di tikar, batuk parah dan demam tinggi. Kinanti duduk di sampingnya, mengusap kening adiknya dengan handuk basah. Dia sendiri terbatuk-batuk pelan, menahan nyeri yang ada di dadanya. Dulu katanya pemimpin itu pelindung, menjaga desa, melindungi yang lemah. Tapi sekarang aku cuma budak yang disuruh diam. Tanahku direbut, adikku sakit tanpa bisa berobat, dan dia masih harus dipaksa bekerja. Mana janji balai pengobatan? Mana janji kesejahteraan? Kinanti, bagaimana kalian Ratih? Sepertinya penyakitnya makin parah. Dia demam tinggi, Wulan. Aku sudah memohon pada Pak Kades agar Ratih dibebaskan dari kerja rodi. Tapi dia tidak peduli. Dia mengancam akan membunuh kami jika Ratih tidak ikut bekerja. Kalau kita tidak melawan, siapa yang akan punya tanah untuk anak-anak kita nanti? Siapa yang akan menjadi masa depan Ratih jika dia terus dipaksa bekerja? Ketakutan kita adalah senjatanya. Kita harus mengubahnya menjadi keberanian. Kinanti, kita harus lakukan sesuatu. Kita tidak bisa begini terus. Kita hanya bisa menunduk dan menerima semua kekejamannya. Apa bedanya dengan mati perlahan? Ingat janji-janji dulu, semua hanya bualan. Siang hari yang terik, warga bekerja di ladang, memindahkan tanah dan menggali kolam. Kinanti bekerja dengan sisa tenaga, terbatuk-batuk. Ratih juga ada di sana, berusaha bekerja dengan lemah. Batuknya semakin parah, dan dia juga seringkali terhuyung. Kades Wijaya datang mengawasi, ditemani Wira dan Satria. Ia melihat Ratih yang tidak bekerja dengan serius. Kau pikir aku tidak melihatmu? Ampun Pak Kades, adik saya benar-benar sakit. Dia sudah tidak kuat lagi. Saya mohon Pak, biarkan dia beristirahat. Saya akan menggantikan kerjanya. Sakit? Kamu kosong. Kau pikir aku bodoh? Ini adalah ujian kesetiaan. Semua harus bekerja atau mati. Kakak, aku sudah tidak kuat. Sudah cukup. Aku sudah muak dengan omong kosong kalian. Ini akan jadi pelajaran bagi semua yang memegang. Pak Kades, jangan sampai begini. Dia masih anak-anak. Wira, jangan macam-macam. Ingat sumpah kita. Jangan Pak Kades, jangan. Dia adik saya satu-satunya. Selamat tinggal, anak lemah.
Tidak, Ratih. Dia benar-benar melakukannya. Ini akan jadi awal dari segalanya. Sebuah tembakan, sebuah nyawa yang direnggut, sebuah janji yang dihancurkan. Rasa takut yang dulu dialami oleh para warga kini berubah menjadi bara api yang membakar di dalam jiwa warga. Desa berkumpul di rumah Kinanti setelah pemakaman Ratih. Kinanti bersimpuh. Air mata tak berhenti mengalir dari pipinya yang pucat. Tubuhnya bergetar menahan isak tangis yang tertahan. Wulan dan Jenny berada di dekatnya. Wajah mereka juga sembab. Namun, tatapan mereka kini penuh dengan kesedihan dan bara amarah yang terpendam. Berapa lagi yang harus mati sebelum kita sadar bahwa tunduk bukanlah taat, tapi menyerah. Menyerah pada tirani. Lihatlah Kinanti, adiknya meninggal karena kita tidak berani bicara, karena kita membiarkan hak kita diinjak. Di mana janji perlindungan bagi yang lemah? Kemana pergi semua janji itu? Sudah cukup. Kita tidak bisa hanya diam. Janji-janji itu harus ditagih. Dendam ini harus dibayar. Dia membunuh adikku. Dia harus membayar segalanya. Warga desa berkumpul menuju rumah Pak Wijaya. Mereka membawa spanduk dan berteriak menuntut hak-hak mereka. Kalian berani melanggar perintah saya? Kami tak lagi tunduk Pak Kades. Kami berdiri bukan karena kami benci, tapi karena kami ingin dihargai bukan dikuasai. Kami ingin keadilan. Kami ingin tanah kami kembali. Mana janji-janji kemakmuran dulu Bapak teriakan? Dan mereka Satria, mereka sudah tak punya rasa takut lagi. Ini bukan lagi sekedar ancaman. Ini akan menjadi pertumpahan darah jika kita tidak menghentikan mereka. Jumlah mereka terlalu banyak. Kami ingin melihat wajah asli pemimpin kami yang selama ini bersembunyi di balik topeng dan kekuasaannya. Lepaskan topengmu Pak Kades. Kami datang menuntut pertanggungjawaban atas darah adikku. Kami tahu siapa yang menindas kami. Kami tahu siapa yang terjanji. Kami tahu siapa pembunuh Ratih. Lepas topengmu Pak Kades. Kita tidak bisa menghentikan mereka lagi Satria. Mereka sudah muak. Ini bukan lagi tentang Pak Kades. Ini tentang desa. Cukup. Sudah cukup penindasan ini. Sudah cukup semua kebohongan ini. Kau harus membayar atas darah adikku. Pak Adi? Pak Wijaya? Kenapa ini kembarannya? Lihatlah kalian, kalian hanya orang-orang kecil, orang-orang lemah, sangat mudah untuk diperbudak. Apa alasan Bapak melakukan semua ini? Saya anaknya saja menginjak-injak orang yang lemah. Kalian juga ingin tahu alasannya? Cepat, jelaskan kepada kami. Dari dulu, aku tidak pernah terlihat, tidak pernah ada yang memperhatikanku. Hanya Wijaya yang selalu kalian lihat. Aku hanya selalu di belakangnya. Tidak pernah ada yang menyadari kehadiranku. Aku benci dengan semua itu. Aku dendam. Aku ingin menjadi seperti Wijaya. Dan akhirnya aku membunuh pimpin kalian agar aku dilihat oleh kalian, agar aku merasakan nikmatnya menjadi seperti Wijaya yang hanya selalu memerintah kalian. Bagaimana kau bisa begitu pada kami? Kami mungkin pernah melupakanmu. Kami tidak menyadari akan hadirmu. Tapi apa kau sadar? Dengan kerakusanmu atas kekuasaan, kau membunuh saudaramu sendiri. Tidak hanya itu, kau juga membunuh orang yang tidak bersalah. Kau akan mati dengan sia-sia. Tidak akan ada yang mengingatmu. Cukup! Sudah cukup! Apa kalian semua ingin membunuh orang ini? Tidak! Membunuhnya hanya akan menjadikan kita sama seperti dia. Orang yang mengambil hak orang lain, yang rakus kekuasaan, yang semenang-menang. Apakah kalian tidak jijik jika disamakan dengan orang seperti itu? Apakah kita akan tetap membiarkannya hidup nanti? Tapi ini tidak adil. Tidak, kita akan biarkan dia menderita dalam kesendiriannya. Jangan ada yang menyapanya lagi. Mari anggap dia seperti dulu. Tidak pernah dianggap keberadaannya. Saya setuju dengan Kinanti. Saya tidak mau disamakan dengan orang seperti dia. Saya juga. Baiklah, aku ingin juga begitu. Terkadang seorang pemimpin yang semena-mena adalah cerminan dari luka masa lalu yang tak pernah sembuh dan trauma yang tak
Terkadang sebuah desa hanya butuh satu yang berani bicara untuk membuka mata, bukan hanya pada keadilan, tapi juga tentang tentu hidup bersama. Ini bukan kisah pemberontakan semata, ini kisah kesadaran dan permulaan yang baru, di mana topeng kebohongan akhirnya runtuh, membuka jalan bagi kebenaran yang pahit, namun membebaskan, dan sebuah harapan untuk membangun kembali bersama dengan pelajaran masa lalu yang terungkap. Sekian dari kelas kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jalan kelas 9. Semoga sukses di tempat yang baru. Akan berlalu, akan tiada bertemu, akan berpisah, awal akan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang akan surut bertemu, akan berpisah. Doa-doa orang tua kalian, jangan lupakan doa jeripaya orang tua kalian sehingga kalian bisa sampai di titik ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Ibu, senantiasa memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat buat kami. Jumpa di lain hari untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk berlindung, ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. Sukses selalu buat kalian dan doa terbaik dari Bapak Ibu Guru untuk kalian semua. Satu lagi dari Bondan Prakoso, kita selamanya. Semua bergegaslah kawan, selamat masa depan, kita berpegang tangan, saling berpelukan, berikan senyuman, sebab perpisahan, janganlah sahabat, kita untuk selamanya. 2,000 years later. You can ask the flowers. I sit for hours telling all the bluebirds, the bill and coo birds, pretty little baby, I'm so in love with you. You can ask the flowers. I sit for hours. Gimana perasaannya lulus? Asik banget, alhamdulillah. Cita-cita. Mau jadi orang sukses buat Bunda Maya. Amin. Ini siapa kan namanya Kak? Oscar. Apa? Gimana cita-cita? Kesan dan pesan. Pesan apa ya pesannya ya? Relief karena kayak ada pressure pas pengen lulus itu kayak takutnya nggak lulus atau gimana. Oh iya ya tapi kayak takutnya nggak lulus atau gimana jadi ya jadi relief lah sekarang untuk kita alhamdulillah. Terus cita-citanya mungkin cita-cita kayak buat banggain orang tua lah. Amin sip sukses. Biar dari duit kita sendiri biar mandiri semuanya. Amin biar mama sukses berhasil ya. Amin dan jadi anak yang beruntung terutama selamat dunia dan akhirat. Takbir Allahu Akbar. Kalau kakak gimana kakak? Gimana Nam? Alhamdulillah, lepas dari sekolah. Gimana? Sedih ya? Cuma 2,5 tahun di sini. Oh iya. Mau 3 tahun. Terus baru akrab sama semua angkatan itu pas udah mau. Oh gitu. Oh gitu. Masya Allah. Ya udah. Cita-cita. Insya Allah. Ya sukses ya nak. Sukses. Oke. Semangat. Ada yel-yel nggak sih 147? Belajar bahasa jadi positif. Amin. Bu gimana Bu buatan kita Bu, keren gak Bu? Nih keren gak Bu? Keren mantap.
SMA kalian siapa? Orang non Selang. Ya bener ah. Serius. Serius. Rio. Siapa? Enggak, itu orang paling ganteng sedunia nama aku Azil. Oh my god. Wow. Nama kamu siapa? Saiful. Kamu mau SMA mana? SMA 58. Kamu mau SMA mana, Azril? Azril. ZA Family Vlog. Aku SMA 8 Jakarta. Wow. Cita-cita kamu apa? Cita-cita saya menjadi lebih baik lagi. Cita-cita kamu apa, Azril? Cita-cita aku bentar. Oke, dia lagi minta channel kita, guys. So asik banget. Siapa sih yang ngasih lu? Cita-cita aku menjadi nenek ya, bisa menjadi manusia, menjadi yang sukses dan juga bermanfaat bagi semua orang. Yeay, bye-bye. Yeay. Halo, nama kamu siapa? Kamu SMA di mana? Kamu SMA di 58. Yeay, cita-cita kamu apa? Aku jadi dokter forensik. Wah, dokter forensik kita. Oke, leave your kesan dan pesan untuk 147. Mantap, makasih. Makasih, Bang. Sukses. Makasih, Bang. Mantap. Makasih, Bang. Mantap. Jajan apa nih Kak Gani? Jajan apa nih? Ini aku dibeliin mamahnya Namira. Oke. Es krim strawberry. Yeay. Jadi harganya 15.000. Ini enak banget. Worth it, bener-bener worth it. Kalian harus beli guys. 147 sekarang juga. Oke, makasih Kak Gani. Siap. Halo, nama kamu siapa? Aku Nadira. Kamu habis lulus mau kemana, Nadira? Mau ke SMA Kuci Bubur atau mau ke SMA 21? Yeay. Cita-cita kamu apa, Nadira? Cita-citaku menjadi orang sukses. Amin. Apa kesan dan pesan kamu untuk sekolah ini? Pesan aku di sini tuh seru banget dan ada baik dan buruknya. Dan aku seru banget di sini. Yeay. Makasih ya, Nadira. Sama-sama. Bye-bye. Bye. Jangan lupa subscribe, like, and comment my Mirza Family. Halo teman-teman. Nama kalian siapa teman-teman? Aku lagi beli di Fadrian. Nama aku Tobias Kekian. Kalian habis ini mau kemana teman-teman? Ke rumah. SMA-nya Kak. SMA-nya Kak Tobias. Makanya aku mau ke SMA negeri, sekolah menengah atas negeri. Baik. Di SMA. Pokoknya sih aku maunya jangan jauh-jauh, tapi karena kemarin jauh-jauh mungkin bisa jadi pertimbangan. Baik. SMA 3 sama masing-masing. Baik, Top. Lanjut. Oh, aku di program angkatan 99. Oke. Cita-cita kamu apa, Kak? Cita-cita ya? Cita-cita tuh banyak ya. Aku pertama menjadi orang kaya. Oke. Kedua, aku tuh ingin masuk surga. Oke. Terus Kesan-pesan kamu apa, Kak? pesan-pesan? Ya, Masya Allah. Masya Allah. Oke. Terima kasih Kak Gani. Sama-sama. Hai Kak, nama kamu siapa? Cita-cita kamu apa? Ada pesan kesan untuk sekolah ini? Kakak mau SMA mana? Oke, sukses ya Kak. Yo, Kak, aku mau nanya nama kakak siapa ya? Oke, kakak mau SMA mana Kak? Ayo. Sebutkan cita-cita. Sebutkan kesan dan pesan untuk sekolah ini. Oke, thank you Kak. Don't forget to subscribe.